Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamaya Namira Hanin dari kelas 10 IPS akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang badan usaha. Pengertian badan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Menurut pemerintahan Hindia Belanda, adalah suatu kegiatan yang nantinya akan dilakukan secara terus-menerus dan bersifat terang-terangan. Tanpa mengabaikan peran tersebut, hal ini nantinya akan menghasilkan sebuah keuntungan yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Menurut Wikipedia, adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataan tetap memiliki perbedaan. Dari keempat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya, dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jenis badan usaha. 1. Berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Ekstraktif. Badan usaha dengan jenis kegiatan yang telah tersedia di alam, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan lain sebagainya. Agraris. Jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, seperti PT Perkebunan Negara, Pembibitan, dan Tambak. Industri. Jenis kegiatan meningkatkan nilai ekonomi barang mengubah bentuknya, seperti PT Kimia Farma. Perdagangan. Jenis kegiatan perdagangan tanpa mengubah bentuknya, seperti PT Matahari Store. Jasa. Jenis kegiatan yang memenuhi dan menyediakan jasa kepada masyarakat, seperti PT Bank Rakyat Indonesia. 2. Berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha milik negara. Badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah, seperti Perjan, PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri. Badan usaha milik swasta adalah modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik nasional maupun pihak asing, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Jarum, PT Holcim, dan lain sebagainya. Badan usaha milik daerah adalah yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Sumut, dan BPD lainnya. Badan usaha campuran, yaitu sebagian modalnya dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah, seperti PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT BNI 1946, dan PT Bank Sentral Asia. 3. Berdasarkan wilayah negara. Badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu modalnya dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri, seperti PT Bentul Prima, PT Indofood, dan PT Sido Muncul. Badan usaha penanaman modal asing, yaitu milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri, seperti PT DuPont Indonesia, PT Otsuka Indonesia. Bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan manajemen ditangani langsung secara perseorangan, dan segala bentuknya tanggung jawab dan resiko pastinya akan ditanggung secara pribadi sehingga biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang penuh dan dikuasai oleh perseorangan. Namun ada keterbatasan pengembangan usaha karena tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan, dan dapat menghasilkan keuntungan dan laba penuh dikuasai oleh perseorangan. Namun ada keterbatasan pengembangan usaha karena tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan. 2. Firma. Perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan memakai satu nama untuk kepentingan bersama. Modal perusahaan firma berasal dari setoran langsung yang terkait dalam kesepakatan firma. Akan tetapi, dalam pembagian laba biasanya didasarkan sesuai pada jumlah modal yang disetorkan pada masing-masing anggota firma itu sendiri. Contoh perusahaan firma yang ada di Indonesia adalah perusahaan Puma, perusahaan Nike, perusahaan firma hukum, perusahaan Diadora, dan lain sebagainya. 3. Perseroan komanditer, CV. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Satu pihak bertanggung jawab bersedia menjadi pengurus dan mengelola perusahaan, sedangkan di pihak lain hanya bersedia menyimpan modal dalam usaha dan bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan tetapi tidak bersedia menjadi pengurus atau mengelola perusahaan.
Pembagian hasil usaha biasanya sudah ditetapkan dan tertera dalam perjanjian pembentukan awal perusahaan komanditer tersebut. Biasanya porsi pembagian hasil usaha biasanya ditentukan dari modal dan porsi tanggung jawab dari masing-masing pihak. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki badan hukum, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Penjelasan perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, sudah banyak perseroan terbatas sangat berperan pada perekonomian nasional, sebagaimana contoh PT Pertamina dengan PT Medco Energi Internasional, TBK yang memiliki jenis badan usaha milik swasta, yang berperan bertambahnya kas negara dari pajak dan laba perusahaan sebagai pendapatan nasional. 5. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian di atas tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sehingga peranan koperasi sangat berperan aktif dalam mengupayakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.